Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini dapat menjumpai Anda kembali ya, setiap Senin sampai Sabtu jam 16 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita bersama dalam program kesayangan kita, yaitu adalah Covid Talk on TV. Kita akan seperti biasa membicarakan kupas tuntas terkait dengan bagaimana sebenarnya COVID-19 di Indonesia. Ini ada kabar terbaru apa atau dari sudut pandang yang mana lagi begitu ya, karena ini cakupannya luas. Dan tentunya Anda bisa menyaksikan program kami pemirsa TVmu bisa melalui live streamingnya di YouTube, di Facebook ataupun juga di Instagram ya. Anda juga bisa bergabung melalui telepon atau WhatsApp-nya di 0852 250791119 persis di bawah layar kaca Anda. Dan senang sekali pemirsa TVmu karena saya di sini tidak sendirian gitu ya. Jadi sudah lebih ramai. Di sini ada Kang Dede Harisumarno. Kita sapa dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dede sehat, Kang? Alhamdulillah. Sehat Mbak Konita. Alhamdulillah. Kang Dede, kesibukannya apa nih Kang kalau di tengah pandemi kayak gini? Ya meskipun dalam kondisi pandemi tetap ngantor harus gitu kan, meskipun dari rumah gitu. Tapi dengan kondisi seperti ini alhamdulillah banyak dimudahkan oleh Masya berbagai Allah. fasilitas IT gitu ya. Siap, jadi semua beralih ke teknologi gitu Kang ya? Begitu. Bersyukur kita kena pandemi dalam abad ini begitu. Jadi semua sudah lebih dimudahkan gitu ya Mirsa Betul, TVmu ya. betul. Dan kita tidak berdua saja ya Kang ya. Betul. Lebih ramai juga Mirsa TVmu karena di sini insya Allah kita akan berbincang dengan narasumber yang sudah hadir di studio TVmu. Ada juga yang sudah hadir di telekonferensinya. Kali ini kita akan berbincang mengenai tantangan industri kreatif ya Kang ya. Betul, Di betul. masa kini ini seperti apa ya Kang ya? Betul. Silakan dikenalkan dulu dong. Siap, ini kita ya. kenalkan dulu ini yang pertama nih. Di Betul. seberang kami sudah ada Pak Insinyur, Masya Allah, Wah, Ahmad Syauqi Suratno MM begitu ya. Beliau merupakan majelis begitu ya, atau wakil ketua dari Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Oki. Alhamdulillah. Nah, tetap segar Nah, ya. itu Selalu dia. olahraga begitu. Iya. Olahraga di mana Pak Syauqi biasanya? Di mana-mana. Oh. Di mana? Siap. Pak Syauqi, nanti kita akan berbincang lebih lanjut ya terkait Silakan. dengan bagaimana industri kreatif gitu Kang Dede ya. Iya, betul. Siap. Kita akan lanjut lagi. Pemirsa TVmu sudah bergabung juga di telekonferensi kami. Sudah ada Pak Dr. Muhammad Amin SSN MSN MA. Beliau merupakan PLT Direktur Industri Musik, Seni Pertunjukan dan Penerbitan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Amin, sehat Pak Amin. Iya. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini kalau dari backgroundnya ya Kang Dede ya, kayaknya di rumah ini Pak Amin ya. Iya. Iya, di rumah memang. Tetap produktif ya Pak Amin. Kalau melihat atapnya ya. Masya Allah. Semua beralih ke rumah ya ini ya Pak Amin ya. Atau sudah mulai Iya, ngantor Pak Amin? Iya, work from home. Jadi ada, kalau di pemerintahan itu ada istilah WFH dengan OFH. Jadi kita punya jadwal tuh. Jadi jadwal piket saya ke kantor itu hari Kamis. Oh, Jadi begitu. tidak boleh banyak orang. Jadi di seperti hanya 25% gitu. Baik. Jadi baik. diatur orang datang ke kantor itu hanya 25%. Iya, iya. Jadi dalam satu minggu itu 1 kali atau 2 kali. Baik. Nah, cuman kadang kesibukan membuat berkali-kali. Ya. Tapi yang penting tetap ada protokol kesehatan ya Kang Betul. Dede ya Iya, Pak Amin ya. Itu yang paling Harus ada penting protokol ya. kesehatan, betul. Siap, itu dia. Ini menarik nih. Kita akan lebih berbincang lebih lanjut nanti ya Pak Amin ya. Kang Ya. Dede, ini menarik Kang Dede. Karena ternyata tantangannya di tengah pandemi ini juga banyak ya untuk tetap bisa kreatif kayak Betul, gitu ya. betul. Terus kemudian seperti apa nih Kang Dede? Iya, Konita, kita sebelum masuk ke sana, kita akan meminta dulu nih ke Pak Amin, misalnya dengan Mas Oki nanti, sebetulnya yang disebut ekonomi kreatif itu apa sih gitu? Itu sesuatu hal yang sepertinya mudah diucapkan begitu, Betul. tapi tidak semua orang paham apa itu ekonomi kreatif. Monggo Pak Amin. Iya. Wah, ini kalau cerita definisi ekonomi kreatif seperti juga definisi-definisi sosial lainnya, itu tidak ada satu definisi tunggal ya. Jadi begitu banyak beragam definisi. Tetapi saya kalau ditanya definisi itu suka yang mudah-mudah aja lah. Saya suka yang memudahkan persoalan. Itu. Jadi ekonomi kreatif ya ekonomi yang digerakkan oleh kreativitas atau kreativitas yang menghasilkan ekonomi. Wah, gitu ya. Kalau saya suka gitu ya, kalau ditanya itu. Cuman memang ada definisi kalau negara itu mendefinisikan di Undang-Undang Nomor 24 seperti yang dikatakan
tadi kita ngobrol-ngobrol itu ada dua intinya, nilai tambah dan berdasarkan intellectual property, berdasarkan hak cipta. Nah itu yang dua komponen penting dalam kita melihat ekonomi kreatif itu. Jadi ada nilai tambah, proses nilai tambah. Ketika misalnya yang paling mudah nilai tambah itu bagaimana ya yang paling mudah? Ketika kopi dan gula kita ramu, terus kemudian kita branding, kita kemasannya dibagusin, kita tempatkan dalam sebuah kafe yang bagus, dengan kafe yang brandnya bagus. Gula dan kopi tadi yang nilainya Rp50, begitu di branding, begitu di serve-nya bagus, itu kemudian bisa menjadi Rp50.000, bisa sampai berkali-kali lipat. Mungkin sederhananya nilai tambah seperti itu. Yang kedua adalah intellectual property. Jadi ini yang tantangan, ini PR banget buat kita karena masyarakat kita masyarakat guyup. Jadi dulunya itu kreativitas itu no name. Tidak punya betul ya, di Sunda kayaknya begitu juga, di Sulawesi begitu juga. Sebuah kesenian atau sebuah kreativitas itu adalah milik bersama, nggak penting siapa yang menciptakan, tetapi ketika dia dimainkan oleh semua orang itu dengan kebahagiaan, berbagi kebahagiaan sama, ya nggak masalah. Tetapi dalam ekonomi kreatif tidak begitu. Jadi ada intellectual property, ada hak cipta. Kemudian itu yang kemudian menjadi bisnis IP-nya itu di situ. Kalau misalnya mengikuti perkembangan saat ini, bagaimana ayam geprek onsu ya, itu lagi rame kan itu persoalan hak cipta itu. Nah jadi kalau seandainya kalau saya ingat di Jogja itu Boberek ya kalau nggak salah. Nah itulah yang itu dia udah punya brand. Dia bisa mengembangkan IP-nya sebenarnya. Dia bisa kemana-mana dengan Bobereknya yang udah terkenal itu. Kira-kira itu mungkin yang terima kasih Pak Amin atas penjelasannya. Mas Oki, ekonomi kreatif gitu ya, itu terlihat baru muncul. Sebetulnya sudah lama ya, tapi kemudian menjadi sebuah atau sesuatu yang muncul di masyarakat itu kan baru beberapa. Kira-kira mungkin Mas Oki bisa menjelaskan sejak kapan sih sampai kemudian harus ada kementeriannya tersendiri gitu. Moga Mas Oki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin tadi memulai. Jadi saya terbantu Pak Amin ini sudah menjelaskan dulu. Jadi yang pertama begini, sebenarnya kreativitas itu sudah lama di Indonesia. Itu kita kenal sebagai kearifan lokal. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki nilai-nilai yang dipegang dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan hidupnya. Karena kreativitas itu basisnya budaya. Budaya itu hasil budi dan daya manusia. Jadi ini human centric, seperti yang Pak Amin tadi sampaikan. Gagasan, ide berangkat dari situ. Jadi sebenarnya sudah lama. Kita beri diksi itu sebagai kreativitas. Kreativitas itu kan logika yang bisa berpikir alternatif gitu ya, untuk menciptakan sesuatu yang baru. Otak kanan gitu ya. Nah, karena kita hidup di negara yang memiliki norma, maka muncullah norma tentang ekonomi kreatif yang tadi sampaikan Pak Amin, Undang-Undang 24 2019. Di situ pelaksanaannya itu mencakup beberapa hal. Yang pertama harus berbasiskan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Jadi tidak ada kreatif yang tanpa batas. Batasnya itu gitu. Yang kedua harus bisa memberi manfaat. Kreativitas tanpa manfaat itu tidak menjadi bagian dari concern negara ini. Gitu. Yang ketiga harus berkelanjutan. Jadi tidak kreatif hanya bermanfaat sesaat, kemudian besok tidak lagi. Kemudian harus memiliki aspek keadilan, gitu ya. Jadi kita berbuat sesuatu tidak boleh kemudian menzalimi yang lain, kira-kira begitu. Dan tentu tidak bisa tidak, ini yang menurut saya harus apresiasi kepada Pak Amin dan tim yang mendorong undang-undang ini jadi. Di pasal 1 sampai 4 itu disebutkan kuat sekali tentang konsep identitas bangsa. Jadi ada kedaulatan identitas bangsa, bahasa saya untuk memaknai ekonomi kreatif ini. Jadi bukan semata kita punya gadget, punya medsos, melihat kreativitas dari bangsa lain kemudian kita asal meniru, tetapi kita sendiri punya kemampuan itu di seluruh Indonesia. Dan itu sudah beratus tahun. Jadi kalau tadi Pak Dede menanyakan kenapa baru sekarang dan sebagainya, sekarang itu diksinya gitu kan. Sekarang kita kelola gitu ya. Semangat undang-undang ini saya pikir itu kan bukan membatasi, tapi justru memberikan ruang. Memang temanya tidak tentang undang-undang, tapi kita nggak bisa keluar dari norma itu di negara ini. Jadi saya melihat di undang-undang ini sudah diberikan beberapa tools gitu ya, meskipun nanti dengan PP, tapi
bagaimana Anda menciptakan proses berkreasi, kemudian proses melindungi hasil kreasi, proses mengkomersialkan hasil kreasi, dan seterusnya gitu. Dan ini memang sekarang menjadi penting karena PDB kita itu kan konkret nih, hasil dari ekonomi kreatif kita sekian persen, kemudian sumbangan konkret ke masyarakat sekian persen. Apalagi di zaman COVID semacam ini, mau tidak mau dengan segala keterbatasan, kreativitas itu dipicu gitu. Kemudian muncullah beberapa inovasi baru yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Dipaksa oleh sementara keadaan. itu dulu. Baik, Ya. terima kasih Pak Sofi. Dipaksa keadaan ya Kang Dede ya. Betul, Itu kadang-kadang menarik. memang Betul. kita harus dipaksa untuk sesuatu sehingga kita jadi kreatif gitu itu kan. dia. Kalau orang Sunda bilang bakatku butuh gitu ya. Baik. Itu dia, menarik itu Kang Dede. Pak Amin, tadi Mas Ugi sudah berbicara tentang PDB ya. Sebelum COVID ini, mungkin gambarannya seperti apa sih sumbangsih atau peran ekonomi kreatif terhadap PDB kita ini? Saya lupa ininya ya, angka pastinya ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh mungkin bukan PDB karena saya lupa angka pastinya berapa. Tetapi yang dikatakan oleh oleh Menteri Keuangan dalam pidatonya bahwa Bekraf salah satu contoh, tentu saja bukan Bekraf semata, tetapi hampir seluruh kementerian lembaga yang ada dan Pentahelix yang terlibat di dalam ekosistem ekonomi kreatif itu bekerja sama dan kemudian kita mempunyai nilai tambah tembus 1.000 triliun dari 1.000 triliun dari ekonomi kreatif di tahun 2019 sebelum COVID. Jadi tembus 1.000 triliun sumbangan nilai tambah dari sektor ekonomi kreatif. Begitu diserang COVID, ini data dari ini ya Pak, dari sektor penerbitan. Kebetulan di direktorat saya itu membidangi 4 subsektor: musik, seni pertunjukan, seni rupa, dan penerbitan. Di penerbitan 95% usaha itu mengalami mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya. 95%. Sejak COVID ini, Pak ya? Ya, sejak COVID ini 55% itu akan mem-PHK-kan karyawannya di dunia penerbitan. 25% tidak lagi memproduksi buku baru, tetapi hanya menjual buku-buku yang sudah ada. Nah, itu gambaran dari betapa hebatnya akibat dari COVID ini ke seluruh ekonomi kreatif. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Tentu saja kita berpedoman tadi. Berbicara dengan undang-undang, sekarang mungkin apa yang dikatakan oleh Presiden Pak Jokowi 3 hal. Pertama adalah pengaman sosial. Bagaimana kemudian pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, itu memberi pengaman sosial kepada pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak. Jadi mitigasi sosial ekonominya itu di situ. Pertama adalah pengaman sosial. Terus yang kedua adalah padat karya. Ini lebih cocok buat teman-teman di pariwisata, mungkin entah di wilayah destinasi. Tetapi untuk yang di ekonomi kreatif itu arahan Presiden yang ketiga itu adalah stimulus, pemberian stimulus Pak kepada pelaku kreatif. Nah, ini banyak macamnya. Di direktorat saya kami membuat ngamen dari rumah, pentas ngamen dari rumah itu untuk kalangan musisi ya Pak. Kami memberi terutama musisi jalanan dengan prioritas daerah-daerah tertentu termasuk Yogyakarta. Baik. Jadi 200 musisi jalanan kita stimulus, tetapi dengan dibungkus kreativitas Pak. Harus membuat video dulu dan kemudian diunggah di Instagram, baru kemudian kita seleksi sampai 200 gitu Pak. Baik Pak Amin, kita tahan dulu Pak Amin ya. Ini karena menarik kalau berbicara mengenai implementasi kreativitas begitu ya Kang Dede ya. Masih banyak yang akan kita lanjutkan. Pemirsa TVmu, bagi Anda yang baru bergabung silahkan, kami akan kembali dalam segmen berikutnya. Dan usai jeda pariwara, kami akan kembali dalam Coffee Talk on TV. Coffee Talk
diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Coffee Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Coffee Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Ya, Mirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Coffee Talk on TV dan tentunya masih ramai di sini ya Kang Dede ya. Wah, ramai sekali. Betul, berapa ratus gitu ya? Ratus apa ya maksudnya? Ada Kang Dede masih dengan juga Pak Amin di telekonferensi kami, ada juga Pak Syauki di sini. Jadi bagi Anda yang kemudian merupakan salah satu penggiat industri kreatif begitu ya Kang Dede ya. Dan ada pertanyaan atau ingin berdiskusi, ingin menyimak juga boleh, silakan di bawah layar kaca Anda ada telepon interaktifnya di 085225079119. Kalau ingin telepon, kalaupun misalnya masih malu untuk telepon, bisa mengirimkan WhatsApp. Insya Allah akan kami bacakan dan langsung dijawab oleh Pak Amin dan juga Pak Syauki, begitu ya Kang Dede ya. Iya. Lanjut lagi Kang Dede. Baik, Mbak Koni. Tadi Pak Amin sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana peran pemerintah untuk menggelorakan, katakanlah, mensosialisasikan adanya ekonomi kreatif. Tentu Pak Syauki dari Majelis Ekonomi Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga sudah menangkap itu. Lalu Pak Syauki, apa yang dilakukan MEK selama ini untuk menggiatkan ekonomi kreatif di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah? Ya, terima kasih Pak Dede. Jadi selama ini di Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah itu ada 11 bidang, ya, ada 11 bidang. Salah satunya adalah bidang digital business dan ekonomi kreatif. Di situ ada ya digital business, e-commerce, ada fintech, ada penerbitan grafika, Pak, ada tourism gitu, wisata Muhammadiyah, wisata halal dan seterusnya. Nah, di situ dikaji beberapa hal, kemudian beberapa diimplementasi gitu, di beberapa amal usaha Muhammadiyah, di beberapa organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, di luar yang struktural, Majelis Ekonomi periode ini itu juga mendorong terbentuknya wadah namanya Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, inilah para entrepreneur Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Kita sudah 3-4 kali buat pertemuan nasional, ribuan datang, alhamdulillah.
dan itu membangun komunitas, membangun lingkungan yang memang mendorong ke arah terciptanya inovasi ya, yang terjadi karena ada kreativitas. Ya. Nah sekarang mereka berjalan di masing-masing wilayah, masing-masing daerah, disupport oleh Amal Usaha Muhammadiyah. Amal Usaha Muhammadiyah itu mungkin bagi teman-teman yang tidak mengikuti keseharian Muhammadiyah, Amal Usaha Muhammadiyah itu seperti lembaga amal, lembaga usaha milik Muhammadiyah yang dikenal seperti rumah sakit, seperti perguruan tinggi dan seterusnya. 170 lebih perguruan tinggi itu mensupport ya, itu semua di masing-masing wilayah. Rumah sakit juga begitu, dan tidak hanya mensupport dari sisi gagasan atau saran, tetapi juga mengkonsum produk dari teman-teman saudagar Muhammadiyah gitu ya. Artinya kita harus tahu bahwa mendukung sebuah gagasan besar tidak hanya dari kontribusi pemikiran saja, tapi juga sampai dengan aftermarketnya. Jadi itu yang pelan-pelan dilakukan organisasi persyarikatan ini, mulai dakwah ini, dan alhamdulillah di beberapa titik ini mulai berjalan. Bahkan ketika era pandemi ini, itu beberapa teman di Saudagar Muhammadiyah itu membuat koloni, membuat komunitas, berkolaborasi, berjualan banyak hal melalui mekanisme yang lebih sederhana dengan gadget dan seterusnya. Di antara mereka memproduksi video, foto, kemudian juga disampaikan sebagai bagian dari produk kreatif mereka. Termasuk teman-teman di sini bahkan sebelum COVID itu kita dorong ya. Kebetulan teman-teman membuat misalnya paket tur wisata sejarah Muhammadiyah, ya, dan seterusnya. Itu bagian dari kreatif industri yang kita tumbuhkan di persyarikatan. Kebetulan juga Muhammadiyah berbasiskan intelektualitas ya. Jadi kreativitas itu tumbuh subur di lingkungan yang memang learning capacity-nya tinggi gitu. Sehingga tidak sulit sebenarnya untuk membangun environment kreatif di Muhammadiyah. Sudah mendukung gitu ya Kang Dedeng. Iya betul. Jadi sebetulnya Muhammadiyah sudah bergerak sedemikian rupa. Pak Amin, kita mendengar dari Pak Sok bahwa Muhammadiyah juga sudah bergerak melalui Majelis Ekonomi tadi. Mungkin bagaimana pemerintah mensinergikan program-program yang ditetapkan oleh pemerintah diserikatkan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang seperti Muhammadiyah ini? Silakan Bang. Sebelum saya jawab itu, saya kepengen cerita ketika saya pernah mengikuti sebuah workshop. Workshop itu bicara tentang sociopreneur. Mungkin sociopreneur ya. Jadi sociopreneur ini sebuah istilah untuk menyebut sebuah usaha yang alat ukurnya keberhasilannya itu bukan hanya berapa keuntungan yang didapat sebuah usaha, tetapi dampak pada masyarakat. Dan saya terkejut sekali ketika kemudian yang menjadi contoh yang paling mudah untuk memahami sociopreneur ini adalah Muhammadiyah. Saya kaget. Jadi dan kemudian oh iya ya, bagaimana kemudian rumah sakitnya, bagaimana kemudian sekolah-sekolah yang dibangun itu bukan hanya berdampak ekonomi terhadap lembaga Muhammadiyah itu, tapi kemudian mempunyai dampak pada masyarakat. Nah kebetulan saya sealiran ini, jadi ekonomi kreatif yang kepengen ya direktorat saya itu mempunyai program yang namanya akselerasi. Saya nggak bisa bicara dari skop kementerian ya Pak, karena itu skopnya menteri. Saya hanya bisa dari direktorat saya. Jadi maksudnya socio creative planner ini yang kemudian menurut saya yang cocok untuk dilakukan di daerah-daerah. Jadi kami melakukan pendampingan Pak, pendampingan ekonomi kreatif di daerah-daerah pariwisata, dan kemudian melakukan pendampingan. Dan pendampingan ini adalah untuk menciptakan socio creative planner. Jadi itu sebenarnya kalau kita mau lihat ininya Pak, studi bandingnya atau benchmark, misalnya Javara untuk kuliner, atau kemudian Duanyam untuk kria. Kalau kemudian yang itu pasar papringan itu berbasis pasar tradisional, itu yang ada di Jawa Tengah. Nah kalau untuk yang lembaga-lembaga seperti Muhammadiyah, saya kira itu penting juga. Kami punya dulu sebelum saya dipindah ke Direktorat Industri Musik, saya masih di Direktorat Edukasi, itu kami punya program yang namanya Coding Mom. Coding Mom itu adalah sebuah program untuk membuat ibu-ibu rumah tangga mempunyai kemampuan membuat website.
membuat website. Nah, itu kemudian di tahun 2016 itu mulai, kemudian 2017 oleh Hanif Dahiri itu diminta untuk bukan cuma kepada coding mom, kepada ibu-ibu rumah tangga, tetapi kepada buruh migran Indonesia kita di Hong Kong, di Singapura, dengan di Malaysia. Saya pergi 2 kali ke Hong Kong untuk membuka dan menutup acara itu, dan hasilnya hasilnya bagus. Beberapa ini kita nggak balik lagi untuk jadi TKI di sana karena sudah bisa mempunyai usaha. Terus kemudian yang ke tahun ketiga kita kembangkan menjadi coding mom untuk difabel, untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Saya tidak menyebut disable karena itu pengertiannya beda menurut saya dengan difabel. Nah, tahun keempat kita jadikan coding mom for pesantren. Jadi kita mulai masuk ke pesantren-pesantren dan masuk dengan dulu ada kata santrepreneur ya. Santrepreneur itu yang kemudian kita kembangkan. Nah, sayang saya udah tidak diedukasi lagi, tapi saya cuma ingin cerita bahwa kalau untuk di keagamaan, misalnya lembaga institusi keagamaan, memang kita sudah pernah bekerja sama di dalam coding mom for pesantren itu. Saya kira itu aja, Pak. Baik. Ini menarik ini Kang Dede ya, karena ternyata akhirnya pengembangannya bisa beragam sektor ya. Betul. Mungkin bisa. Baik, ini saya menarik. Boleh Pak Syawki direspon dulu sedikit. Iya, Pak Amin. Saya melihat itu sebagai sebagai trigger gitu dari kemanfaatan yang lebih luas. Jadi kembali ke asas tadi di undang-undang itu, pelaksanaan ekonomi kreatif itu kan harus memberi manfaat dan sustainable, Pak. Kalau hanya dirasakan oleh kita sendiri, maka itu tidak cukup memberi manfaat. Maka Muhammadiyah lebih dari 100 tahun usianya, dengan mendirikan rumah sakit, mendirikan perguruan tinggi, sekolah, TK, SD sampai SMA, kalau tidak memiliki cukup kreativitas dan mental entrepreneurship, saya pikir tidak mungkin sampai 100 tahun. Ini sebenarnya semangatnya bukan untuk riya, Pak. Ini semangat untuk mengkoreksi diri, untuk refleksi diri, bahwa di era semacam ini kami juga harus bekerja lebih keras, Pak, karena tantangan ke depan lebih berat gitu. Nah, mohon dukungan. Dulu era Bekraf, Pak, sebenarnya kami punya tim, Pak, namanya tim Digimu, Digital Muhammadiyah. Kita ini merancang konsep e-commerce, merancang konsep financial technology, crowdfunding, syariah dan sebagainya, yang nanti ujungnya itu untuk mensupport entrepreneur muda seperti anak-anak muda atau ibu-ibu gitu ya di Aisyah. Kami punya organisasi ortum khusus namanya Aisyah dan Nasyatul Aisyah yang muda-muda, untuk mereka mampu menjadi entrepreneur bagi dia dan keluarganya gitu. Nah, kalau itu terjadi, maka kita boleh berharap ada leverage gitu, ada lonjakan jumlah wirausaha yang suatu hari tidak lagi tergantung pada siapapun untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi saya pikir salah satu sifat mulia dari ekonomi kreatif itu kan membangun jiwa entrepreneurship, Pak. Betul. Membangun budaya baru. Nah, ini yang di Muhammadiyah selama 100 tahun sudah ada, tinggal sekarang kita sesuaikan, kita arahkan sesuai dengan perkembangan zaman ini, dengan tidak melupakan nilai-nilai yang sejak awal dipegang oleh para founder kita. Gitu, kira-kira gitu, Mbak Wanita. Baik. Ini memang kemudian Kang Dede ya, dari dulu sampai sekarang konsisten dan penuh inovasi ya berarti ya. Iya, jadi Muhammadiyah sejak awal para founding father itu memang wirausahawan kan, itu berarti memang sudah on the track gitu Muhammadiyah dalam hal ini. Itu dia. Nanti lainnya ada apa lagi Kang Dede? Kita tahan dulu ya. Mirsa TVmu, bagi Anda yang baru bergabung, masih kami tunggu, masih kami undang Anda untuk bisa bersama kami, tentunya masih dalam 2 segmen lagi insya Allah. Tetaplah bersama kami dalam Coffee Talk on TV. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal.
Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Program langkah makar lebih menganut sistem hukum yang bergerak sivilau atau yang merupakan kita akan berbincang berbagai isu aktual dan juga kepakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik yang tadinya ukurannya besar terhadap beraya. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu tunjangan profesi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Iya, Mirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam Covid Talk on TV dan masih dengan Pak Amin, ada Pak Syawki dan juga Kang Dede di sini ya. Tentunya masih berbincang bagaimana kalau kita dari sedini mungkin ya ini ya Kang Dede ya, agar bisa punya jiwa kewirausahaan atau sebenarnya lebih untuk berinisiatif banyak begitu lebih berdikari. Nah, kita akan lanjutkan lagi pemirsa TVmu. Sebelum itu kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di line teleponnya. Di bawah layar kaca Anda sudah ada ya di 0852-2507-9119. Itu dia. Kita lanjut lagi Kang Dede. Ya, Mbak Koni. Pak Amin, dulu gitu hampir semua orang ketika ketika sekolah kuliah itu ingin menjadi pegawai negeri begitu. Nah. Bagaimana Pak? Nah, Pak Amin, bagaimana padahal Pak Jika udah mengatakan kalau memang ekonomi kita harus mau kuat, ya Anda harus jadi pengusaha dong, jangan setelah kuliah inginnya jadi pegawai terus. Pak Amin melihatnya dari sisi kurikulum yang ada di negeri kita seperti apa agar bisa menelurkan atau membentuk para entrepreneur baru itu. Monggo Pak Amin. Ya, sebelumnya saya ingin bercerita tentang abad 17. Sesungguhnya abad 17 itu adalah abad kalau sejarawan itu menulis The Age of Commerce. Jadi di Nusantara itu The Age of Commerce, di mana kemudian orang Melayu ini maksudnya adalah pedagang Islam, itu menguasai perdagangan di Asia Tenggara, Pak. Itu menurut sejarah. Betul. Memang kolonialisme ini yang membuat kita menjadi mental amtenar. Jadi sebenarnya yang kita harus lakukan adalah membalikkan sejarah di abad 21 ini kembali ke abad 16-17, di mana kemudian mental orang Islam itu adalah mental pedagang yang berdagang. Kalau di orang Sulawesi itu berdagang sampai di Malaysia, di Singapura. Saya punya kakek buyut masih ada barang-barang dagangan yang dari Singapura. jadi memang kita mengalami perubahan mentalitas yang sangat luar biasa itu akibat dari penjajahan. Nah, oleh sebab itu saya senang sekali juga tadi Bapak dari Muhammadiyah juga mengatakan azas manfaat dan kemudian betapa persoalan entrepreneurship ini Muhammadiyah tidak akan bisa membangun sebuah rumah sakit
yang bermanfaat untuk masyarakat selama ratusan tahun kalau jiwa entrepreneurship-nya nggak ada. Betul itu Pak. Betul sekali. Memang harus tahan banting. Nah, oleh sebab itu Pak, di dalam rencana induk pengembangan ekonomi kreatif dan undang-undang nomor 24 itu memang sudah harus melaksanakan pendidikan ekonomi kreatif ini harus dilaksanakan secara kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler ya Pak. Dan kemudian saya pikir saya pun juga akan mengusulkan kepada universitas di mana saya mengajar. Saya juga mengajar saya dosen di Institut Kesenian Jakarta. Saya etnomusikolog Pak. Jadi di lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta jurusan musik. Dari ISI ya. Terus kemudian S2-nya, S2 saya pertama juga di ISI Jogja, kajian seni pertunjukan. Nah, itu yang saya lihat adalah kemudian memang mental entrepreneurship itu memang harus semua lini Pak. Semua bidang harus ada itu karena memang menciptakan tenaga kerja ya Pak, karena saat ini mungkin saya kira teman-teman udah tahu bahwa Bapak Ibu udah tahu bahwa kita mengalami bonus demografi Pak sampai tahun 2035 ya, 60% lebih, bahkan ada data menunjukkan 68% lebih usia piramida penduduk Indonesia itu ada dalam usia produktif. Kalau kita tidak mampu memanfaatkan ini, bukannya menjadi sebuah kekuatan raksasa, tetapi malah menjadi wabah sosial. Dia bisa menjadi sesuatu yang wabah sosial karena begitu banyak pengangguran, tidak kreatif. Jadi mental tenar. Baik Pak Amin. Mbak Koni, saya masih ingat Pak Sauki, 2006 itu kita tanwir di Jogja, Pak SBY waktu itu menyentil, itu beliau bercanda begitu bahwa ternyata pimpinan pusat Muhammadiyah, beliau lihat itu semuanya hampir seluruhnya profesor. Padahal pada saat berdiri Muhammadiyah itu adalah para pengusaha. Gitu. Bagaimana Pak Sauki melihat kondisi Muhammadiyah seperti itu? Iya, kalau itu berangkatnya karena life cycle organisasinya di era yang berbeda-beda gitu ya. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tadi Mas Jadi kesannya kan kemudian mengkomparasi gitu. Kalau dari dulu sudah ada profesor, kira-kira Muhammadiyah maju apa tidak? Kira-kira gitu. Kalau sekarang kok nggak muncul? Sebenarnya banyak juga saudagar sekarang, tapi harus diakui bahwa perjalanan bangsa ini sekian tahun, apalagi ada Orde Baru sekian lama, itu kan ruang ekonominya itu kan bukan ruang ekonomi yang kemudian di-share bebas ke publik. Ruang ekonominya saat itu ada namanya trickle down effect ya, itu era Pak Harto dulu ya. Jadi yang diberikan insentif itu mereka yang memang memiliki channel yang cukup dekat, kemudian harapannya ada yang netes. Itu, ya. Nah, netes itu mau sampai kapanpun nggak akan netes kalau memang tidak ada mainstream ya, ada pengarus utamaan itu. Jadi kalau sekarang bagaimana? Sekarang alhamdulillah. Kalau Muhammadiyah itu kan ilmunya mensyukuri dan mengambil hikmah. Jadi alhamdulillah sekarang ada banyak guru besar ikut serta terlibat dalam pengambilan keputusan penting di negeri ini. Alhamdulillah juga sekarang ada banyak amal usaha sudah jalan. Nah, sekarang diingatkan lagi di Muktamar 47 di Makassar bahwa ekonomi harus dijadikan pilar agar umat itu betul-betul terkelola dengan baik, tidak hanya pendidikan dan kesehatannya saja. Sehingga dalam konteks itu majelis ekonomi, majelis saya nih Pak Amin itu concern. Jadi kita ini punya beberapa elemen. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, selain struktur majelis dengan sekian kelembagaan bidangnya, yang kedua kita juga memiliki komunitas namanya Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Nah, yang ketiga kita ini juga membuat namanya aturan mengenai BUMN, Badan Usaha Milik Muhammadiyah. Jadi kalau di negara ini punya undang-undang tentang BUMN Pak Amin, Muhammadiyah punya namanya Pedoman Badan Usaha Milik Muhammadiyah nomor 4 tahun 2017 ya. Kemudian kita juga memperkuat financial sources berbasis komunitas seperti Baitul Tamwil Muhammadiyah. Ya, yang kemudian kalau ini kita angkat ke atas itu ada namanya BPR Syariah Milik Muhammadiyah dan seterusnya gitu ya. Nah, inilah yang kemudian nanti diharapkan itu bisa mengisi ruang kemanfaatan secara kreatif gitu untuk inovasi-inovasinya agar bisa dirasakan lebih banyak. Jadi concern kita kira-kira begini, Muhammadiyah itu kan hadir bahkan sebelum negeri ini diproklamasikan ya. Muhammadiyah datang untuk mengangkat derajat kehidupan masyarakat menjadi manusia utama. Muhammadiyah hadir untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan gitu ya. Nah, oleh karenanya rasanya tidak mungkin kalau Muhammadiyah bekerja sendirian.
Di periode lalu Pak Amin, periode kabinet yang lalu sebenarnya kami ini sudah merencanakan bertemu Pak Triawan Pak di kepala Bekraf gitu ya. Bahkan yang dulu zaman Bu Mari Pangestu waktu masih di Menteri Pariwisata yang lama. Nah sekarang di kabinet yang baru, kemarin rencananya sih awal tahun Pak Amin, tapi Covid seperti ini jadi rasanya kita nggak bisa ketemu langsung. Saya mohon izin besok difasilitasi Pak, kami akan sampaikan kepada bapak-bapak di Parekraf untuk mensinergikan apa yang bisa kita lakukan. Karena keinginan Muhammadiyah itu sederhana Pak, itu membangun peradaban di bangsa ini agar selalu meningkat derajatnya, kemuliaannya gitu ya, menjadi lebih cerdas, lebih bermanfaat, sehingga tidak ada lagi persoalan-persoalan sosial, persoalan kesehatan gitu yang selalu menjadi momok bagi negara berkembang seperti Indonesia. Dan kita yakini Pak, kita ini membuat kajian-kajiannya, kita yakini bahwa kalau kita bersama-sama, insya Allah Pak, keinginan pemerintah yang seperti apa, yang memang itu baik, itu akan lebih cepat Pak, dengan kita lakukan sinergi antara pemerintah dengan organisasi seperti Persyarikatan Muhammadiyah seperti ini. Saya pikir itu Pak. Pak Amin barangkali ada komentar. Pak Amin, boleh mungkin ada komentar dulu sebelumnya. Betul sekali Pak, dalam membangun ekonomi kreatif ada istilah pentahelix Pak. Penta 5, helix itu adalah baling-baling. Jadi ekonomi kreatif ini bisa akan tumbuh baik ketika kemudian pentahelix ini bekerja sama. Jadi pentahelix itu saya kira semua juga udah paham, sudah tahu, pemerintah, terus kemudian asosiasi dan komunitas asosiasi. Nah ini Muhammadiyah mungkin masuk situ, tapi Muhammadiyah juga adalah pelaku bisnis. Itu bagusnya Muhammadiyah, jadi dia dua baling-baling langsung. Jadi pemerintah, asosiasi, komunitas asosiasi, kemudian pelaku bisnis, terus kemudian pers dan akademisi. Nah ini yang kalau begitu Muhammadiyah 3 dong ya, akademisi. Akademisi itu banyak profesor ya Pak. Profesor, akademisi, terus pelaku bisnis dan komunitas asosiasi. Aisyah itu kan termasuk komunitas atau asosiasi. Saya kira memang betul Pak. Cuman nanti tinggal dilihat apa yang paling sangat tergantung dari deputi mana yang bekerja sama. Saya bisa memfasilitasi Bapak untuk bekerja ketemu, atau kapan kita bisa bertemu dengan deputi ekonomi digital dan produk kreatif Pak. Nah ini tadi Bapak banyak cerita tentang ekonomi digital juga. Nah itu mungkin kita bisa kita bisa bekerja sama untuk itu Pak. Ya, terima kasih Pak Amin. Kerjasama ini ya. Wah ini sudah siap Pak Syauqi ya berarti ya. Insya Allah ya. After COVID. After COVID. Insya Allah. Baik. Pak Amin, tadi Pak Amin menyampaikan bahwa ada 55% yang siap mem-PHK begitu kan? Wah, tentu itu sesuatu yang harus dipertimbangkan dan harus dimitigasi dengan baik. Tapi mungkin kita akan berbicara nanti setelah. Kita tahan dulu saja ya Pak Amin dan Pak Syauqi ya. Setelah yang jeda pariwara berikut ini, pemirsa TVMU silahkan bagi Anda yang baru bergabung, kami masih buka pintu lebar-lebar untuk bisa live streaming ya di Facebook, di Instagram maupun juga di YouTube ya. Usai jeda kami akan kembali sesaat lagi. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. 2 kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19. Mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari kantor pimpinan pusat Muhammadiyah Yogyakarta.
sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Iya, pemirsa masih ada sedikit waktu untuk Anda menyimak perbincangan kami dan juga mungkin masih bisa kita sapa dulu ya Kang Dede nanti ya. Kalau misalnya Anda ingin bergabung bisa ditelepon ya di 085225079119. Tentunya kita masih berbincang bagaimana sebenarnya industri kreatif ya Kang Dede ya, atau ekonomi kreatif ini harus digalakkan atau dibangkitkan lagi. Tadi sudah bersama betul dengan Pak Syauki juga dengan Pak Amin. Monggo nih Kang Dede dilanjut. Baik, Pak Amin. Jadi tadi Pak Amin sudah menyampaikan ada sekitar 55% yang boleh dikatakan hanya risk untuk mem-PHK karyawannya. Itu sesuatu yang luar biasa kan. Lalu bagaimana apa yang dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif ini pasca Covid agar mereka tidak tenggelam tapi justru malah survive. Silakan Pak Amin. Ya, saya cerita tadi bagaimana stimulus yang sudah kita berikan, sudah kita berikan, dan kemudian mungkin keringanan pajak, keringanan suku bunga itu juga sudah dilakukan oleh kementerian dan lembaga lain yang sebenarnya apapun yang pemerintah lakukan, kalau seandainya memang masyarakat pelaku ekonomi kreatifnya juga maksudnya kita harus sama-sama menyadari bahwa sesungguhnya COVID ini mendorong kita untuk secepat mungkin masuk dalam sistem ekonomi digital. Jadi kalau kita mau berpikir husnuzon, berpikir baik, berprasangka baik bahwa kita yang diprediksikan akan terjadi 5-7 tahun ke depan, itu kita dipaksa untuk saat ini, dipaksa untuk masuk saat ini. Memang di dalam dunia ekonomi kreatif nanti, itu perkantoran mungkin memang sudah tidak ada. Orang cukup bekerja dari rumah dan kemudian kalau toh mau ke kantor, dia pergi ke working space. Dia pergi ke working space untuk ketemu sama pelanggannya, sama konsumennya. Dan kemudian dia balik ke rumah, dia kemudian seorang komikus tidak harus ke Amerika, dia bisa menggunakan online untuk bisa mengirimkan gambar-gambarnya. Jadi memang dipaksa, jadi memang ke depan itu tidak ada jalan lain. Memang bahkan ada teman saya ya mengatakan bahwa pasca COVID adalah selamat datang dunia digital. Oke, menarik. Full stop. Walaupun ada juga yang mengatakan tetap offline juga ada. Misalnya kalau book fair, tetap orang masih ada juga generasi X yang kepengen beli buku, masih juga ada generasi X gitu beli beli kaset, beli CD, masih ada juga gitu. Kemarin saya di Malaysia saya mengatakan bahwa gitu, terus ada yang bule yang saya masih membeli itu. Ya iya, ibu membeli tapi umur ibu kan di atas 40-50 tahun. Baik Pak Amin, kita tahan dulu ya. Ada yang telepon nih Pak Amin. Di dunia digital, tapi kemudian alternatif offline juga masih ada. Siap Pak Amin. Kita tahan dulu Pak Amin. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Ini dari Bukit Tinggi, Bu ya. Dari Bukit Tinggi, Masya Allah.
Silakan, ini ada Pak Denny dari Bukit Tinggi. Silakan Pak Denny, ingin Silakan, Pak tanya Denny. apa ini Pak Denny? Padang ini, pandai berdagang biasa begitu. Silakan. Langsung pertanyaan Bu ya. Ya. Pertanyaan saya. Monggo Pak Denny. Pertanyaannya, kami di Bukit Tinggi ini dekat Kabupaten Agam, itu saya menarik tadi bahwasanya satu di antara usaha ekonomi kreatif adanya usaha jasa perjalanan travel agency gitu. Jadi apalagi yang temanya jejak Muhammadiyah, itu kami di Bukit Tinggi dekat dengan Danau Maninjau, sangat erat. Halo. Ya, halo. Sangat erat kaitannya dengan sejarah Muhammadiyah, kampung halaman Buya Hamka, Buya AR Sultan Mansur. Jadi pertanyaan saya, kalau kami buat paket tur tentang wisata sejarah Muhammadiyah untuk Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, nanti kemana kami usulkan gitu untuk paket ini dijualkan oleh paket tur Suara Muhammadiyah, dan insya Allah kami bisa menghandle-nya gitu untuk rute dan programnya. Baik. Baik, seperti itu ya Pak Denny ya. Oke, makasih Bu. Saya sendiri saya perkenalkan, saya adalah pimpinan cabang Matur, itu bagian Majelis Dikdasmen. Baik. Baik. Dikdasmen dari Bukit Tinggi. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Denny ya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini Mas Sauki kayaknya pas ya. Silakan Pak Sauki. Bagaimana? Terima kasih Pak Denny. Jadi insya Allah ini dalam beberapa minggu ke depan ini akan kita dorong terbentuknya Asosiasi Saudagar Wisata Muhammadiyah. Nah, Pak Denny menjadi salah satu yang kita harapkan bisa mengisi jejaring bisnis itu. Tourism tidak mungkin bisa berjalan tanpa networking. Jadi itu. Nah, kalau Pak Denny ingin lebih detail nanti boleh di nomor yang tadi itu, nanti di WA saja nomor Pak Denny berapa, nanti saya hubungi via Japri. Saya beri nomor kontak ya. Teman-teman dari Sumatera Barat juga yang menjadi pengurus di Majelis Ekonomi untuk ya lebih intens komunikasi gitu ya, termasuk bagaimana mengelola paket tur. Pak Denny, paket tur yang di Jogja, di Kauman itu menurut saya cukup eksis gitu ya. Bayangkan kalau tahun ini satu keluarga ingin melihat sejarah Muhammadiyah di Jogja, kemudian tahun depan mereka merencanakan ke Padang, Sumatera Barat, tahun depan kemana, ini kan kemudian ini menjadi komunitas wisata yang besar. Jadi itu saya terima kasih Pak Denny, concern ke sejarah Muhammadiyah di Sumatera Barat. Nanti detailnya bagaimana silahkan tinggalkan nomor handphonenya. Saya akan minta Pak Pedri Kasman nanti dari sekretariat atau telepon Bapak. Saya pikir itu Pak sama Padang gitu ya. Kenapa ya? Baik, Pak Sauki, mungkin dilanjutkan tadi apa yang telah disampaikan Pak Amin bahwa pasca Covid ini apa sih yang harus dilakukan? Mungkin berapa atau sektor-sektor mana yang menjadi perhatian khusus yang ya memang inilah yang akan menjadi bukan new star ya, tapi ya sesuatu yang sangat potensial untuk dikembangkan pasca Covid ini. Ya, jadi begini, Bapak sekalian, ada Pak Amin, ada sekian sektor yang selama ini sudah berjalan dan Bekraf juga concern ke sekian sektor itu. Tapi secara faktual memang seperti kuliner, seperti aviation, seperti kriya itu kuat sekali. Itu kuat sekali. Itu natural growth ya. Jadi memang itu dibutuhkan ya. Memang itu dibutuhkan sandang, pangan gitu ya. Itu dibutuhkan. Tapi di luar itu bidang yang sekarang digeluti oleh Pak Amin ini juga growingnya juga bagus gitu ya. Bagus gitu. Jadi seperti film, musik, video gitu ya. Dengan adanya handphone yang bisa making film gitu, kita bisa lakukan banyak hal gitu. Kemudian channeling, promotion dengan handphone semacam ini juga lebih cepat gitu. Jadi setelah Covid harus bagaimana? Jangan tunggu setelah Covid. Sekarang ini mulai harus bagaimana? Nah, sekarang alhamdulillah beberapa teman sudah aware ke sana gitu. Muhammadiyah mencoba memberi ruang. Makanya tadi kemudian ada asosiasi ini, asosiasi itu gitu. Kemarin Ketua Majelis Ekonomi sekarang Pak Heri Sudianto juga mendorong gitu ya, agar muncul segera asosiasi itu, muncul segera jejaring itu, agar insya Allah muktamar kita yang akan datang itu sudah lebih konkret lagi, lebih banyak aktivitas digital business di Muhammadiyah. Di luar itu kita sedang kembangkan juga nih, mohon doanya, sistem financial teknologi di persyarikatan. Di situ nanti mungkin ada
ada semacam pembelian dengan mekanisme tertentu secara syariah insya Allah ya. Kemudian ada ada crowdfunding, ada iuran bersama-sama mendanai sesuatu gitu. Seru itu kita kaji nih. Ya, ini kita kaji bersama-sama karena suatu hari memang financing terhadap 1-2 project itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan dunia perbankan. Betul. Karena sekarang lebih istilahnya Pak Amin tadi betul, ada demokrasi di digital ekonomi ini ya. Jadi orang tidak harus ke sana untuk melakukan apa. Jadi ini bisa cepat sekali. Banyak pilihan gitu. Ya, jadi ada peer to peer lending dikembangkan lagi dan sebagainya. Nah, ini yang juga sedang kita create. Termasuk kita juga sedang kaji e-commerce yang akan menjadi umbrella dari banyak transaksi digital di persyarikatan. Ya, moga-moga sebelum muktamar ini semua sudah lebih kelihatan gambarnya. Betul. Jadi ini betul-betul pilar ketiga di Muhammadiyah itu akan lebih konkret gitu Pak. Iya, kalau bisa lebih dini kenapa tidak gitu ya. Betul, ya ini butuh dukungan banyak pihak ya. Itu dia. Oke, satu lagi, saya pikir Pak Amin, saya pikir ekonomi kreatif ini kalau bahasa ringkas saya itu kira-kira begini, spirit of entrepreneurship Pak. Jadi bagaimana kita memastikan entrepreneurship ini menjadi budaya yang terus-menerus dikembangkan secara sustainable ya. Karena entrepreneurship itu setidaknya itu ada elemen kreativitas, kemudian ada elemen keberanian mengambil risiko. Nah, itu dia. Nah, dua hal inilah yang di zaman sekarang ekonomi kreatif ini dibutuhkan betul untuk berkembang. Nah, kebetulan Allah memberikan kita kesempatan belajar cepat yang namanya pandemi COVID-19 gitu. Ini kawah Chandra di muka. Ya, kalau kita bisa survive, insya Allah Pak, kita punya keyakinan. Satu lagi untuk Pak Amin ini World Economic Forum menempatkan kita nomor 50 nih Pak di Global Competitiveness Index Pak. Nah, saya meyakini bahwa kalau ekonomi kreatif undang-undang itu dijalankan Pak, kita rangkul semua lembaga seperti Persyarikatan Muhammadiyah ini Pak, kita bisa lompati itu sekian level Pak 2-3 tahun ke depan Pak. Karena kita kemudian jadi punya banyak entrepreneur, kita akan punya banyak sikap mental gitu ya, yang lebih survive dan tough menghadapi semua persaingan di dunia. Ya, saya kira gitu Pak, makasih Pak. Siap, ini Masya Allah ya, langsung dapat insight banyak dari Pak Syawki. Ini mungkin terakhir ini ya Kang Dede ya. Kita ke di ujung ini Pak Goni ya. Betul, kita ke Pak Amin untuk terakhir ini. Silakan. Pak Amin, boleh ada satu closing statement atau kemudian harapan dan ajakan, silakan. Ya, ekonomi kreatif itu inklusif dan butuh kerjasama pentahelix. Saya tutup ini, closing statement saya adalah ada skema pendukungan di kami, namanya skema pendukungan itu 004 lah ini istilah tenis ini. Bukan 004. Saya akan kirimkan juknisnya ke Mas Budi yang menghubungi saya. Baik. Saya akan kirimkan juknisnya dan saya mohon itu dibagikan ke asosiasi apapun, komunitas apapun di bawah Muhammadiyah. Siapa tahu dari situ kemudian bisa mengirimkan proposal yang kita bisa kerjasama. Saya kira itu sangat konkret. Jadi mudah-mudahan dari hal yang sederhana kita bisa membuat kerjasama yang lebih besar lagi. Nanti setelah ini saya langsung kirimkan juknis itu ke Mas Budi. Terima kasih Pak. Demikian. Baik. Terima kasih banyak Pak Amin. Ya. Ini langsung konkret ya Kang Dede ya, langsung disampaikan ini menarik. Kalau bisnis harus begitu. Iya, betul. Sebelum selesai sudah closing ini. Silakan. Siap, baik. Mungkin ini untuk terakhir ini ya Kang Dede ada yang mau disampaikan dulu sebelumnya. Enggak, saya kira kita dengarkan closing dari Pak. Boleh, silakan Pak Syawki. Ya, jadi saya ingin menyampaikan satu hal saja bahwa kreativitas bukan barang baru ya. Muhammadiyah proven melakukan itu 100 tahun lebih. Tetapi zaman sudah berubah, kita harus terus belajar. Kita harus yakinkan diri kita memiliki mental entrepreneur. Jadi entrepreneurship harus dimiliki semua pihak seperti yang disampaikan Pak Amin, karena digital business itu very inklusif. Nah, tapi tidak mungkin bisa berjalan kalau tidak melakukan upaya bersama-sama, berjejaring, bersinergi. Itulah yang kemudian anak-anak kita, anak muda sering menyampaikan sebagai collapse gitu ya. Jadi supaya tidak sekedar berhalusinasi dengan keinginan, maka kita harus turun, kemudian kita bekerja dengan konkret, bangun ekonomi kreatif ini sebagai bagian dari budaya kita di saat dan setelah pandemi COVID. Baik. Siap. Berarti memang begitu ya, ini harus menjadi PR bersama pemirsa TVmu, tidak bisa ditunda dari sekarang Kadeng deh ya. Siap, baik, dan terima kasih banyak bagi Anda yang sudah bergabung. Terima kasih kepada Pak Syawki, kemudian Pak Amin juga. Kang Dede terima kasih banyak. Tentunya sehat selalu bagi kita semua, dan akhirnya saya Arysi Konita harus undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.